Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah zakat kita itu sudah menjadi gugur karena kita sudah membayar pajak kepada negara. Dalam kehidupan modern, kita dihadapkan dengan kewajiban finansial yang beragam. Salah satunya kita diharuskan membayar pajak kepada negara. Namun di sisi lain, Islam juga mewajibkan kita untuk menunaikan zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, apakah zakat ini masih wajib kita bayarkan setelah kita membayar pajak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan mengkaji pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan ini tentu tidak jauh-jauh berdasarkan pada dalil Al-Quran, hadis, serta kitab-kitab fikih yang otoritatif. Sekarang kita sedikit membuka apa perbedaan antara zakat dan pajak di dalam Islam. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu perbedaan mendasar antara zakat dan pajak. Zakat adalah kewajiban syar'i yang memiliki aturan baku di dalam Islam, baik dari segi jumlah, penerima maupun cara pembayarannya. Zakat ini diwajibkan atas orang muslim yang memenuhi syarat tertentu dan harus diberikan kepada 8 golongan mustahiq atau penerima zakat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Penjelasannya adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itu adalah 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang ayat tersebut artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mu'alaf yang dibujuk hatinya supaya masuk Islam atau baru masuk Islam yang masih newbie. Terus kemudian untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berutang, untuk orang yang berada di jalan Allah sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu soal zakat. Nah, sekarang kalau pajak adalah kewajiban negara yang bersifat administratif dan berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pajak bisa digunakan untuk berbagai keperluan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pertahanan yang tidak selalu sejalan dengan tujuan zakat di dalam Islam. Jadi, kalau Islam hanya membatasi tujuannya itu untuk para mustahiq 8, tapi kalau pajak itu tidak tertentu dalam mustahiq 8. Dengan kata lain, meskipun keduanya sama-sama bersifat wajib dalam konteks masing-masing, zakat adalah kewajiban agama, sedangkan pajak adalah kewajiban sebagai warga negara. Nah, pendapat mazhab Syafi'i tentang pajak dan zakat itu sebagai berikut. Para ulama di dalam mazhab Syafi'i itu menyatakan bahwa membayar pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat. Artinya, seseorang tetap wajib membayar zakat meskipun ia telah membayar pajak kepada negara. Hal ini ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, di mana Imam Nawawi menjelaskan bahwa zakat adalah hak wajib yang harus dikeluarkan dari harta seorang muslim yang telah mencapai nisab dan haul dalam konteks zakatul amwal. Kalau zakatul abdan adalah orang yang mendapati maghribnya tanggal 1 Syawal sedangkan dia mempunyai kelebihan untuk cadangan makan esok hari. Imam Nawawi di sana mengatakan az-zakah ibadah mafruḍah
walaha masarif muayyanah fala yajuzu surfuha ila ghairi ahliha wala tasqutu bi ada'il kharaji wad dharaib. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan dan memiliki saluran tertentu sehingga tidak boleh disalurkan kepada selain yang berhak dan tidak gugur dengan membayar pajak dan upeti kepada penguasa. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami juga disebutkan bahwa seseorang tetap wajib mengeluarkan zakat meskipun ia telah membayar pajak kepada pemerintah. Teman-teman sekalian, selain soal tersebut, Rasulullah SAW menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban tersendiri yang tidak dapat digantikan oleh pajak atau kewajiban lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala farada 'alal aghniya'i minal muslimina fi amwalihim biqadri ma yas'u fuqara'ahum wa la yujhadal fuqara' idza syabi'u wa kusu bima faradallahu lahum. Rawahu Tabarani. Yang hadis ini menjelaskan intinya zakat ini hanya diwajibkan kepada orang kaya. Sedangkan kalau pajak tidak pandang bulu, orang kaya maupun miskin, yang penting dia memenuhi aturan kewajiban membayar pajak, maka dia harus membayar pajak. Ada orang miskin, dia punya satu motor, maka motor itu harus dibayar pajak. Ini tentu konsepnya berbeda dengan zakat. Kalau zakat tidak mesti orang punya motor wajib membayar zakat. Dilihat-lihat dulu, banyak sekali tinjauan-tinjauan di sana. Nah, kalau kita mengacu kepada hadis ini menegaskan bahwa zakat ini harus diberikan kepada mustahiq secara langsung sesuai ketentuan, namun sumbernya juga sesuai dengan ketentuan, tidak seluas sebagaimana dalam aturan pajak. Mengapa pajak ini tidak bisa menggantikan zakat? Para ulama menjelaskan beberapa alasannya. Yang pertama adalah perbedaan tujuan. Zakat adalah ibadah yang bertujuan untuk menyucikan harta. Khudh min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Salah satunya adalah untuk tathhir. Sedangkan pajak adalah kewajiban negara yang digunakan untuk kepentingan umum, tidak ada misi untuk membersihkan jiwa, membersihkan harta, membersihkan mustahik, tidak ada. Yang berikutnya, soal pendistribusian. Ini terdapat perbedaan. Kalau zakat harus disalurkan kepada 8 golongan mustahik, 8 golongan penerima yang telah dijelaskan di Al-Quran tadi, sementara pajak digunakan untuk berbagai kepentingan yang tidak selalu persis dengan 8 mustahik. Bisa untuk membangun jembatan, bisa untuk membangun jalan, bisa untuk menggaji para pegawai dan lain sebagainya. Berikutnya, kewajiban syar'i. Zakat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya memenuhi syarat tertentu dan tidak bisa digantikan dengan pajak. Bagaimana dengan jizyah? Jizyah ini tidak masuk ke pajak, tidak masuk ke zakat. Kalau jizyah ini dalam konsep negara Islam adalah suatu harta yang harus dikeluarkan oleh kafir dhimmi. Sedangkan di Munas Banjar dulu sudah dibahas bahwa konsep sebagai negara bangsa tidak ada istilah kafir harbi, kafir dhimmi dalam konteks Indonesia seperti sekarang ini. Oleh karena itu jizyah pada masa sekarang itu juga tidak berlaku. Nah, dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa membayar pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat dalam mazhab Syafi'i. Zakat tetap wajib ditunaikan oleh muslim yang telah memenuhi syarat meskipun sudah membayar pajak. Pajak dan zakat memiliki perbedaan dalam tujuan, distribusi dan ketentuannya di dalam Islam. Pendapat ini diperkuat oleh dalil dari Al-Quran, hadis maupun kutubus salaf minal madhhab Syafi'i. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus tetap menjalankan kewajiban zakat dengan benar sesuai ketentuan syariat tanpa menganggap pajak sebagai penggantinya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.